3 tahun yang lalu, tepatnya sepanjang tahun 2019, aku keluar masuk 4 rumah sakit karena polusi Jakarta. Awalnya banget di bulan Mei 2019 itu aku batuk-batuk dan sesak nafas. Karena batuk-batuk dan sesak nafas, aku pergi ke RSPP, Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan langsung ke dokter paru untuk di ronsen. Dokter bilang ada bercak-bercak jamur di paru-paru aku dari hasil ronsennya, dan saat itu aku divonis punya bronkitis. Kemudian aku dikasih obat untuk dikonsumsi setiap harinya selama beberapa saat. Putri adalah satu dari ratusan ribu orang lainnya yang tergolong dalam kelompok sensitif terhadap polusi udara. Kondisi yang bagi orang-orang lain termasuk dalam kondisi biasa-biasa saja bisa membahayakan mereka yang dapat berdampak kepada kesehatan mereka bahkan hingga meninggal dunia. Nah, setelah beberapa waktu dan obatnya juga udah habis, batuk-batuk aku masih tetap muncul. Dan aku kira batuk-batuk ini mungkin perkepanjangan dari bronkitis aku, ditambah lagi aku juga punya riwayat asma. Tapi karena hari demi hari batuknya nggak hilang-hilang dan sesak nafas aku balik lagi, akhirnya orang tua aku ngebawa aku ke rumah sakit di Melaka, Malaysia, di awal bulan Agustus 2019 di Rumah Sakit Mahkota Melaka. Di sana itu aku ngebawa hasil ronsen dari RSPP dan dokter di sana itu mengamini kalau hasil RSPP itu benar dan mereka bilang kalau aku harus keluar dari Jakarta karena paru-paru aku gak kuat sama polusi Jakarta. Apalagi aku punya track record asma dan segala macamnya. Kita itu tidak pernah berhenti bernafas. Kita menghirup nafas itu tiap 3 detik sekali. Katakanlah tiap 1 menit itu sekitar 20 kali kita bernafas. Setiap kali bernafas kita memasukkan 500 ml udara. Nah, kalau di Jakarta dengan polusi udara yang tinggi, dengan berbagai macam polusi dari kendaraan bermotor tadi, dicampur dengan mungkin dari industri ya, sebagian kecil, dan dari rumah tangga sebagian kecil. Ketika kita berada di Jakarta ya kita menghirup itu dan memasukkannya ke dalam paru-paru. Kita tidak pernah bisa memilih, kita mau bernafas memilih udara bersih. Di Jakarta itu udah tidak mungkin lagi, kita berada di mana ya kita bernafas gitu. Di minggu-minggu pertama itu obat yang mereka kasih ke aku ngebantu banget. Tapi setelah itu efeknya gak berasa lagi sampai suatu hari aku sama teman aku ke Taman Safari dan mungkin karena saat itu juga dingin ya. Jadi sesak nafas aku kambuh. Pas di jalan turun dari Bogor ke Jakarta ada one way. Aku ngelewatin RS Paru dan teman aku nyaranin ke RS Paru aja kalau aku sesak nafas. Dan akhirnya muter balik dan ke RS Paru. Di RS Paru Bogor itu aku langsung dicek tensi dan tekanan darah aku tinggi banget. Sampai 170 something sistoliknya dan diastoliknya kayak 70-100 gitu. Terus saat itu aku dikasih obat penurun rasa sakit karena ini katanya aku nahan rasa sakit dan ngebuat tekanan darah naik. Pun setelah konsumsi ternyata tetap setinggi itu di angka 150 kurang lebih sistoliknya. Habis aku makan obat yang mereka kasih, aku dirujuk ke Rumah Sakit Medistra. Pada saat itu malam-malam aku dikasih obat tidur dari RS Paru Bogor. Sampai di RS Medistra, aku dicek lagi dan mereka bilang kalau paru-paru aku nggak apa-apa. Terus aku disangkanya ada sinus dan ternyata juga baik-baik aja. Saat itu kurang lebih ada 3 dokter yang ngurusin aku. Ada dokter penyakit dalam, dokter paru, dan juga dokter anestesi. Akhirnya dokter penyakit dalam bilang, kayaknya kita mau periksa lambung ya, kita endoskopi ya. Dan akhirnya setelah pemeriksaan, aku divonis oleh dokter kalau aku terkena tukak lambung. Untuk memahami bagaimana polusi udara bukan hanya dapat menyebabkan gangguan pernafasan, kita perlu memahami apa itu polusi udara. Polusi udara pada dasarnya terdiri dari 2 komponen paling utama, yaitu gas dan partikel debu. Gas umumnya terdiri dari karbon dioksida maupun nitrogen oksida, sebagaimana yang orang-orang banyak ketahui. Sedangkan partikel debu terdiri dari partikel debu berukuran 10 mikrometer hingga yang terkecil 0,1 mikrometer. Secara umum, semakin kecil ukurannya, semakin besar efek negatifnya terhadap kesehatan. Partikel-partikel ini tersebar di udara dan bila dihirup, dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Rambut-rambut di rongga hidung beserta kelenjar hidung pada dasarnya hanya dapat menyaring partikel debu berukuran 10 mikrometer atau PM10 hingga akhirnya menghasilkan kotoran di hidung maupun tenggorokan. Namun, tergantung dengan intensitas udara kotor yang dihirup, apabila terlalu banyak debu 10 mikron yang masuk, tentu tidak semuanya dapat difilter dan akhirnya masuk ke dalam saluran pernafasan atas. Saluran pernafasan atas memiliki silia yang dapat memfilter debu berukuran 10 mikron. Ketika debu-debu ini masuk melewati silia dan menempel, saluran pernafasan atas akan berkontraksi untuk memblokir masuknya debu-debu yang merupakan benda asing bagi tubuh sehingga menyebabkan kita bersin-bersin. Meskipun demikian, debu-debu berukuran kecil
masih akan tetap bisa masuk menuju saluran pernafasan bawah. Debu-debu berukuran kecil akan masuk ke bronkiola, dan di bronkiola, debu-debu kecil ini akan dihambat oleh leukosit dan juga limfosit yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh sehingga menghasilkan inflamasi. Namun, sebagian besar debu akan terus bergerak menuju paru-paru, tepatnya ke bagian alveoli. Di sini, debu-debu berukuran kecil akan berusaha memblokir alveoli manusia, dan apabila debu-debu ini memblokir alveoli, maka kita tidak lagi bisa bernafas. Namun, makrofag yang juga dikenal sebagai salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh akan melindungi tubuh kita dengan memakan debu-debu yang ada di wilayah alveoli ini. Bisa dibilang kalau makrofag adalah salah satu bagian yang paling krusial dalam melindungi alveoli kita dari serangan debu-debu. Akan tetapi, apabila makrofag diserbu oleh begitu banyak debu-debu berukuran kecil, mereka akan kewalahan dan kalah. Makrofag yang terlalu banyak memakan objek asing, dan dalam kasus ini debu-debu yang dianggap berbahaya bagi tubuh, akan mati karena overconsumption. Bukan hanya itu, debu-debu dengan ukuran lebih kecil dari 0,5 mikrometer ketika sampai di alveoli akan dapat menyelundup melalui membran sel dan akhirnya masuk ke pembuluh darah, sehingga menyebabkan naiknya tekanan darah dan juga trombosis. Debu-debu kecil ini bahkan dapat memasuki bagian-bagian krusial tubuh melalui sistem peredaran darah dan menyebabkan iskemia, detak jantung yang tidak normal, hingga akhirnya menyebabkan serangan jantung. Kandungan zat PM2,5 di tiap-tiap daerah sendiri tentunya bervariasi baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya di dunia. Namun, pada daerah dengan aktivitas manusia yang tinggi, PM2,5 banyak terdiri dari sulfur dioksida yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan mesin-mesin kendaraan. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Peking di China, partikel debu PM2,5 ini terdiri dari 15 jenis zat-zat yang dapat menyebabkan kanker, diantaranya methylfluorantin, methylfurin, hingga benzoapirin. Benzoapirin ini dikenal sebagai salah satu zat penyebab kanker terkuat hingga saat ini. Bahkan, penelitian baru-baru ini yang dilakukan oleh The Francis Crick Institute dan University College London Hospitals juga mengonfirmasi hubungan kausalitas antara paparan terhadap PM2,5 dengan kanker paru. Bukan hanya penyakit paru dan jantung, polusi PM2,5 ini juga berkorelasi dengan penyakit tukak lambung. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti China di tahun 2014 hingga tahun 2018 menunjukkan adanya korelasi yang signifikan dari paparan terhadap PM2,5 dengan tukak lambung. Selain itu, setelah sembuh, dulu itu kan aku masih jarang bawa mobil karena males aja, Jakarta kan macet di mana-mana. Jadi kemana-mana aku naik ojol. Dan tibalah masanya aku benar-benar ngerasain kayak sesak nafas, dan karena itu aku nge-recall kayak aku udah nggak telat makan, makannya nggak berantakan, rajin olahraga juga, terus kenapa ini bisa sesak nafas gitu. Karena itu aku sadar soal polusi Jakarta yang sangat buruk buat aku ini. Aku sempat nanya sama keluarga aku yang kebetulan dokter, dan dia ngomong inhaler itu gak cukup buat lo, dan lo benar-benar harus menghirup oksigen. Nah, akhirnya aku ke Bogor, aku nginep, aku staycation, jalan-jalan ke wilayah yang udaranya bagus, jalan-jalan pokoknya yang ijo-ijo gitu, dan aku nyebutnya itu nabung oksigen. Tapi itu pun hanya bertahan 2-3 hari, karena setelah itu aku harus beraktivitas kembali di Jakarta. Nah, kebetulan teman yang nemenin aku ke RS Paru itu ya, kemudian dia jadi pacar aku, dan sekarang kita udah menikah, plus sekarang aku juga lagi hamil muda. Jadi concern aku sama polusi udara itu bukan cuma kesehatan pribadiku aja, tapi juga kesehatan bayi yang aku kandung dan masa depan dia nanti. Ya, sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan, terutama di luar negeri, tentang dampak polusi udara yang dihirup oleh ibu hamil dan dampaknya terhadap bayi yang sedang dikandungnya. Dampak yang paling jelas dari semua penelitian itu adalah berat badan lahir rendah pada bayi yang nantinya akan dilahirkan. Pada bayi dengan berat badan yang kurang, biasanya akan berpengaruh terhadap kemampuan dia beradaptasi seperti hipotermi, kemudian nutrisi. Jadi memang sudah terjelaskan kalau misalnya polusi tersebut dapat masuk melalui sirkulasi kemudian melewati sawar darah plasenta ke bayinya. Polusi udara di Jakarta jauh lebih membahayakan dari yang kebanyakan orang ketahui. Sensor udara yang saat ini saya pegang menunjukkan kalau kualitas udara yang ada di ruangan ini sangat baik, yakni di bawah 5 mikrogram per meter kubik yang sesuai dengan standar WHO. Kualitas udara di ruangan ini sangat baik karena saya menempatkan beberapa air purifier untuk memodifikasi kualitas udara di dalam ruangan ini untuk memfilter debu-debu berukuran 10 mikrometer hingga 2,5 mikrometer.
Tapi, untuk menaikkan rumah atau apartemen di Jakarta dan sekitarnya seperti apartemen yang tinggal di Putri, sekitar 85 hingga 95% polusi dari luar ruangan masuk ke dalam ruangan kita beraktivitas atau beristirahat sehari-hari. Yang artinya, kita semua terpapar langsung oleh polusi meskipun berada di dalam ruangan. Dan akibatnya, jutaan orang-orang di Jakarta menanggung ongkos atau kerugian langsung dari polusi udara ini. Terlebih, orang-orang yang sensitif terhadap polusi udara seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak, hingga pengidap asma seperti Putri. Namun, tidak semua orang bernasib sama seperti Putri. Tidak sedikit orang-orang yang kurang beruntung dan bernasib tragis hingga akhirnya meninggal dunia seperti Vivi Oktaviani. Pada 21 September 2022, aku dan tim mengunjungi rumah dari keluarga almarhumah Vivi Oktaviani. Dan kita sempat mewawancarai keluarga Vivi di ruangan yang dahulunya adalah kamarnya Vivi. Kami pun sempat membawa sensor kualitas udara dalam ruangan yang kami miliki dan rata-rata kualitas udara di kamar tersebut mengindikasikan udara yang tidak sehat untuk kelompok sensitif. Ya, mulanya sih biasa-biasa aja ya, sehat gitu, ada problem, nggak ada kelihatan sakit. Akhirnya suatu saat dia udah mulai berapa tahun bekerja, udah ada 4 tahun 5 tahun lah bekerja, baru timbul itu rasa ada nyesek. Kayak dia tiap pulang kerja tuh pasti pakai kasa kan, apa kapas tuh pasti selalu ngelap-ngelap gitu, pasti selalu kotor banget tuh hasil dari kapasnya. Mungkin dari situ ya kayak saya juga ngerasa kalau emang nggak sehat gitu udaranya. Ke stasiunnya tuh naik motor sama bapaknya yang bawa, jarang ojek gitu. Terus kalau itunya langsung naik kereta, nyambungnya dia banyaknya naik bis. Sehari-harinya di tahun 2010 hingga tahun 2014, Vivi diantar menggunakan motor dari rumahnya di daerah Duta Kencana 2 menuju stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor, Vivi naik komuter lain menuju stasiun Sudirman selama kurang lebih 1 jam 50 menit. Dan dari stasiun Sudirman menuju kantornya yang berada di dekat Seman 3 Jakarta, Vivi bisa berjalan kaki atau menggunakan mikrolet maupun angkot. Selama rentang perjalanannya dari rumah menuju kantor maupun pulang ke rumah, Vivi terekspos oleh begitu banyak polutan di udara. Tapi, yang sebenarnya orang-orang tidak pikirkan adalah ketika Vivi berada dalam ruangan kerjanya atau sedang dalam ruangan meeting, Vivi juga terekspos oleh polusi udara di Jakarta yang masuk ke dalam ruangan di mana ia bekerja. Akhirnya dia ke dokter, baru naik tangga, dokternya udah bilang, "Yuk, kamu bronkitis." Nggak tahu dok, gitu kan. "Kamu bronkitis tuh, kelihatan dari naik tangga kamu aja, saya lihat kamu udah nyesek," kata si dokter itu. "Oh dokter, ada-ada aja, saya baru masuk." Dia bilang, "Nggak kelihatan dari napas kamu naik tangga, udah capek itu," kata si dokter. Ya udah, dia disuruh ronsen di situ, dia nggak mau, dia malah ronsen di Hermina, rumah sakit Hermina ya, salah satu rumah sakit ibu dan anak. Di situ dia ronsen, kata dokter nggak ada apa-apa. Tapi kok makin kesini makin parah gitu ya, makin dia udah sering tiba-tiba nggak kerja karena dia harus periksakan sesaknya. Istilah yang di Bogor ternama lah dia datengin gitu. Akhirnya nggak ini ya, berapa kali sekian itu dia harus dirawat ya, emang udah nyesek, udah bronkitis. Adapun asal muasal bagaimana aku dan tim bisa mengetahui cerita narasumber-narasumber kami, yang salah satunya adalah Vivi, dimulai dari sebuah pencarian di Twitter, di mana kami menemukan cuitan dari Vivi yang menceritakan pada teman-temannya kalau ia dirawat di rumah sakit. Tetap dia pulang itu kadang-kadang nggak bisa makan karena udah nyesek napasnya, udah ngik, kenceng. Dia itu punya yang apa sih untuk napas itu, punya itu. Dia pakai terus itu buat ini supaya napasnya enak. Saya sampai nggak bisa tidur. Kenapa, Neng? Sakit mah napasnya ini nggak kuat. Jadi orang yang mengalami COPD itu tidak bisa lagi disembuhkan. Apalagi kalau sudah late stage, hanya bisa dipertahankan hidupnya, dijaga kualitas hidupnya. Tapi orang-orang tersebut sangat menderita. Jadi saat tiduran aja misalnya, mereka tuh tidak bisa bernafas dengan baik, mereka sesak nafas, mereka bisa mengalami gejala yang namanya PND atau paroxysmal nocturnal dyspnea. Artinya bahkan saat mereka
tidur sekalipun mereka tuh susah nafas gitu. Jadi walaupun mereka sudah dijaga pola hidupnya, quality of life, mereka tetap sangat menderita. Dan pada akhirnya orang-orang yang mengalami for example emphysema atau COPD, mereka cenderung merasa hopeless. Tidak ada lagi harapan hidup. Dan banyak studi yang telah menemukan korelasi yang sangat erat antara hopelessness, helplessness, dan severity atau keparahan dari depresi. Batinnya mungkin makin parah, ya kita bawa ke psikolog Marzuki. Marzuki dinyatakan itu dia terlalu banyak tekanan-tekanan, pikiran, ya akhirnya ya nggak ketolong Mas. Napasnya kadang-kadang kalau lagi gimana dia minta dipasangin oksigen gitu. Pas sebelum meninggal sih kurus gitu, kayak kurus banget lah gitu. Masih muda, baru umur 38 dia tuh nggak adanya di bulan Juli. Dari pengalaman Putri Aisifa dan Vivi Oktaviani, kita bisa mengetahui betapa buruknya dampak polusi udara di Jakarta terhadap warganya. Tapi pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah, dari manakah sumber polusi udara di Jakarta yang begitu buruk ini? Dan sejak kapan polusi udara mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Jakarta? Saat ini aku sedang berada di sebuah kawasan yang pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama Molenviet, atau yang kini dikenal dengan wilayah Hayam Wuruk ataupun Gajah Mada. Dan di sekitar kanal inilah terdapat begitu banyak aktivitas pabrik yang mencemari udara Batavia. Di antaranya pabrik semen, pabrik bata merah, pabrik kayu, hingga pabrik tepung. Aktivitas pabrik-pabrik di wilayah Molenvliet inilah kontributor-kontributor polusi udara yang pertama kali dicatatkan dalam sejarah sebagai sumber polusi di wilayah Jakarta. Bahkan sebelum tahun 1800-an, kota dengan polusi industrial terparah berdasarkan catatan dari Luknak Tegal adalah Batavia. Aktivitas industri yang ada di Molenvliet ini menyebabkan polusi di Batavia serupa dengan kondisi kota-kota di Eropa yang sedang mengalami revolusi industri pada saat itu. Setidaknya, ada 2 pabrik atau industri yang membuat polusi di Batavia pada zaman Hindia Belanda begitu buruk, yakni pabrik mesiu dan pabrik semen. Pabrik mesiu ini tentunya adalah salah satu pabrik dengan polutan berbahaya yang dalam produksinya membutuhkan tungku arang, sulfur, dan kalium nitrat. Namun, pengolahan sulfur dan kalium nitrat adalah bagian yang paling menghasilkan polusi. Bahkan, aroma dari pengolahan kedua zat ini saja sudah benar-benar beracun. Namun, karena kontribusinya dalam menciptakan polusi di Jakarta dan ongkos produksinya yang lebih rendah di Bengal, Daendels dan khususnya Raffles nutup pabrik mesiu di Batavia. Selain itu, pabrik semen menjadi penting pada zaman Hindia Belanda disebabkan rumah-rumah di Batavia kerap kali dilanda kebakaran karena materi bangunannya masih menggunakan kayu yang mudah terbakar. Untuk mengurangi kejadian kebakaran di perumahan penduduk di Batavia, pemerintah kolonial mendorong transisi pendirian bangunan dari kayu hingga menggunakan semen dan batu bata. Atas inisiasi inilah, Batavia menjadi kota pertama yang memiliki banyak bangunan yang terbuat dari batu bata dan semen. Oleh karena itu, tungku pembakaran batu kapur yang merupakan komponen utama pembentuk semen menjadi komponen penting pembangunan di Pulau Jawa, terutama Batavia. Karena inilah, bahkan berdasarkan sebuah catatan dari Van der Kris pada tahun 1861, seorang warga sempat menyatakan keluhannya atas lokasi beberapa tungku pembakaran batu kapur yang berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Yang artinya, ketika mereka dioperasikan, mereka seringkali menyebabkan ketidaknyamanan orang-orang yang tinggal di daerah dekat daerah tersebut. Bukan hanya karena asap yang mereka hasilkan dari membakar batu kapur, tapi juga dengan debu-debu kapur yang keluar dari oven dan terhembus jauh oleh angin melampaui tempat pembakaran kapur. Hingga tahun 1667, tungku pembakaran batu kapur berdekatan dengan kota di mana mereka menghasilkan keberisikan, asap yang sangat menyesakan dan kotor, hingga udara yang tidak sehat dari waktu ke waktu. Di tahun itu, tungku pembakaran batu kapur ditempatkan di mulut dari Sungai Ancol atau tempat-tempat yang jauh dari kota. Tapi, karena Batavia terus berkembang, di awal abad ke-18, banyak tungku pembakaran batu kapur ditempatkan ke bagian selatan Batavia. Namun, masih berdasarkan catatan dari Van der Kris, di tahun 1885 hingga 1900, ketika angin berhembus dari selatan menuju Batavia, banyak warga Batavia yang menderita karena asap yang menyesakan dan tidak sehat. Dari 1885 hingga 2022,
tercatat sudah 137 tahun berlalu. Tapi, hingga saat ini aktivitas dari pabrik semen masih menjadi salah satu penyebab terbesar dari polusi di Batavia yang sudah berganti nama menjadi Jakarta, terutama polusi PM2,5. Penyebab polusinya pun masih sama. Polusi yang dihasilkan aktivitas pabrik semen di luar Jakarta terbawa angin yang berhembus mengarah ke pemukiman penduduk atau yang dikenal dengan istilah transboundary pollution, sebuah polusi yang terjadi antar lintas wilayah. Untuk mempermudah gambaran akan polusi antar lintas wilayah, aku dan timku mengunjungi lokasi pabrik semen yang berada di Citerep, Bogor. Dari lapangan bola yang terletak di belakang Lepas Kopi, kami menerbangkan drone untuk mengambil gambar tampak udara di kawasan Citerep yang sangat berpolusi. Bahkan, sensor kualitas udara yang kami bawa pun menunjukkan konsentrasi debu PM2,5 yang berada di atas 55 mikrogram per meter kubik, yang artinya udara di wilayah ini berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, kami juga mengunjungi PLTU Batubara di Desa Lontar yang berjarak kurang lebih 60 km dari Jakarta. Semulanya, kami menerbangkan drone dari Alfamart Lontar Selati. Namun, karena gambar yang didapat masih terlalu jauh, kami berusaha menerbangkan drone dari SMP Negeri 2 Kemiri untuk mengambil gambar kualitas udara di Desa Lontar. Namun pengambilan gambar ini juga berujung sia-sia. Kemudian, kami mengambil gambar PLTU dari pinggir jalan Insinyur Sutami, dan dari sini kita bisa melihat kalau angin membawa asap atau polusi udara menuju ke bagian kanan dari posisi kami berdiri, yang tidak lain menuju bagian timur dari tempat kami mengambil gambar di Jalan Insinyur Sutami. Dengan kata lain, angin membawa polusi udara yang ada di PLTU Lontar menuju DKI Jakarta. Sudah ratusan tahun semenjak warga di Jakarta maupun sekitarnya terganggu oleh polusi udara karena pabrik semen. Tapi hingga saat ini, pabrik semen masih berada tidak jauh dari wilayah dekat pemukiman penduduk, meskipun produksi semen nasional melampaui keperluan nasional sebanyak 60 juta ton pada tahun 2022. Namun, polusi udara Jakarta saat ini tidak lagi disebabkan pabrik-pabrik mesiu, tapi disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan pribadi dengan bahan bakar minyak dari masa ke masa, polusi lintas wilayah yang bersumber dari aktivitas 8 PLTU batubara yang melingkari wilayah Jakarta dalam radius 100 km hingga aktivitas membakar sampah. Disebutkan dari hasil riset bahwa 70-85% polusi udara di Jakarta itu karena kontribusi kendaraan bermotor ya. Nah, bahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri mengklaim bahwa 75% kontribusi emisi kendaraan bermotor lah yang menyebabkan polusi di Jakarta. Berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan kalau 75% polusi udara disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor, penelitian yang dilakukan oleh Vital Strategis bersama dengan Institut Teknologi Bandung menunjukkan kalau kendaraan bermotor hanya berkontribusi sebanyak 32 hingga 57% dari polusi udara PM2,5. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah seluruh penelitian ini menunjukkan mayoritas polusi udara ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Keberadaan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara tentu bisa dipahami. Masyarakat membutuhkan tenaga listrik yang dapat diandalkan dan tidak dipengaruhi faktor cuaca atau meteorologi. Karena itu, PLTU batubara hadir sebagai solusi untuk tenaga yang dapat diandalkan dan juga murah. Tapi, murahnya biaya listrik ini tidak memasukkan faktor kerugian finansial dari kesehatan masyarakat atau yang dalam ilmu ekonomi disebut dengan eksternalitas. Yang jadi masalah dengan pemilihan batu bara sebagai sumber energi utama di Indonesia adalah karena banyak biaya-biaya tersembunyi atau apa yang disebut oleh ekonom sebagai eksternalitas negatif yang akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat dari dampak-dampak negatif dari batu bara. Jadi misalnya di atas kertas nih, teknologi batu bara kalau kita bandingkan dengan teknologi lainnya seperti solar, geothermal, atau hidro bisa jadi dianggap lebih murah gitu ya di atas kertas. Dan ini juga sebenarnya sudah mulai berubah karena teknologi dari solar dan lainnya pun sudah mulai jauh lebih murah lah hari ini dibandingkan 10 tahun lalu gitu ya. Tapi kenapa batu bara masih dianggap murah? Karena banyak dampak-dampak negatif yang biayanya tadi tidak diperhitungkan. Seperti apa? Contohnya ketika masyarakat yang tinggal di sekitar PLT batu bara merasakan penyakit-penyakit pernafasan gitu ya. Atau ketika emisi gas rumah kaca khususnya karbon dioksida yang naik ke atas atmosfer dari batu bara itu menyebabkan banjir,
musim kemarau dan masalah-masalah krisis iklim lainnya, ini kan biaya yang sangat mahal. Bencana-bencana ini tuh sebenarnya sangat mahal, tapi yang menanggung bukan produsen dan konsumen yang menikmati produksi listriknya saja gitu ya, tapi istilahnya bocor atau tereksternalisasi ke misalnya APBN yang harus membayari aksi iklim, atau kemudian juga masyarakat pada umumnya yang terdampak dari krisis iklim. Per tahun 2022 kalau nggak salah di bulan Februari ya, bahwa ada peningkatan yang memang cukup signifikan, hampir sampai 20-30% pengaduan tentang sesak napas. Dan ada juga warga kami yang terkena ulkus kornea, yaitu Raihan, ada 3 orang yang kita identifikasi bahwa terkena ulkus kornea. Dan memang yang kita khawatirkan lebih jauh lagi adalah adanya plek kepada paru-paru pada anak-anak kita yang sekolah dan kita semuanya, karena ini kan bisa diidentifikasi ketika sudah lama baru mereka merasakan dampaknya. Nah di sana juga ini Marunda Center nih, sepanjang ini Marunda Center. Nah di sana tuh batu bara dan bongkar muat. Konsentrasinya udara sudah 70 dan ini sangat membahayakan bagi warga sekitarnya. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk bersinergi bersama-sama menyelamatkan pencemaran udara yang ada di wilayah Rusunawa Marunda dan sekitarnya, dan mungkin seluruh DKI Jakarta dan seluruh Indonesia. Yang menjadi persoalan lain adalah orang-orang yang terpapar debu PM2,5 saat di luar ruangan juga bisa terpapar oleh debu PM2,5 saat beristirahat dalam ruangan seperti warga Marunda. Dengan kata lain, polusi udara benar-benar berbahaya bagi mereka dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya, saya pertama sakitnya November 21, terus di ronsen ya apa ini tambah parah ya, jatuhnya batuk. Nah, udah batuk terus larinya ya jadi ke hernia ini pas tanggal 22 kemarin dioperasi hernia ini akibat dari batuk. Terus pas saya sakit itu terus saya dilarinya karena ada benjolan. Mungkin kata dokter, lah ini kok ada benjol, oh ini hernia Bu. Lah kan saya nggak kerja berat. Terus Ibu dilihat ininya nih, dengan saya, oh ini Ibu dari batuk ini Bu, nahan. Karena Ibu udah ada 7 bulan, 8 bulan, nah saya batuk. Nggak berhenti, sehari 2 hari, batuk lagi. Berhenti sehari, batuk lagi. Kalau zaman dulu kan bilang batuk 100 hari ya? Iya. Ya ini udah lebih dari 100 hari, berapa bulan. Akhirnya sampai obat yang murah, yang mahal, yang apa ya gitu jadinya. Berarti pas di ronsen awal, ya gitu dinyatakan batuk, bahwa ada debu, kan ada nih hasilnya. Nah berapa bulan kemudian, nah Agustus itu baru saya kena. Juni lah waktu saya Juli saya kena hernia. Nah Agustus, tanggal 22 Agustus dioperasi hernia. Ada paradigma baru yang mungkin lebih cocok dalam menggantikan obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai GDP. Ini konsep yang disebut sebagai donut economics atau ekonomi donat yang didorong oleh seorang profesor di Oxford namanya Kate Raworth. Raworth menyampaikan bahwa bagaimana kita menghitung ekonomi selama ini sebagai pertumbuhan linear yang seolah-olah tanpa batas, bisa kita ubah bentuknya menjadi lebih sirkular. Nah, ini digambarkan sebagai donat di mana lingkaran yang ada di bagian dalam adalah pondasi sosial atau kondisi minimal agar semua orang bisa sejahtera. Kemudian ada batasan donat bagian luar gitu yang dia sebut sebagai planetary boundaries, di mana ini adalah apa yang para saintis sudah tentukan bahwa ini batas wajar di mana kita tidak akan melihat ekosistem kita hancur dan kesehatan kita semua tetap terjaga. Di batas yang bawah ini misalnya ya, Kate menyampaikan bahwa penting sekali untuk kondisi kesehatan misalnya ya, untuk semua orang tuh bisa terjaga. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami masalah pernafasan gara-gara polusi udara, itu tidak sesuai dengan paradigma donut economics karena hak akses kesehatan itu atau kondisi hidup yang sehat itu penting. Nah kalau kita lihat data yang dirilis oleh Our World in Data ya,
itu kita bisa lihat bahwa kematian karena penyakit ya, 5 besarnya itu adalah terkait dengan polusi udara. Saat ini, isu polusi udara bukan hanya menjadi perhatian masyarakat sipil biasa maupun aktivis lingkungan. Beberapa pihak swasta juga telah memberikan perhatian lebih terhadap polusi ataupun pencemaran udara di DKI Jakarta. Ada pun contohnya yakni yang dilakukan oleh Nafas, sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 100 sensor kualitas udara yang tersebar di Jabodetabek. Jadi inspirasi awal itu pada saat berpergian ke Cina. Jadi semenjak 2011 sampai sebelum pandemi, jadi 2019 tuh berpergian ke Cina tuh hampir setiap tahun. Bahkan setiap tahun itu bisa hampir berkali-kali. Nah, di masa-masa 2011-an itu bisa dikatakan polusi udara di Cina itu berada di puncak tertinggi. Tapi yang interesting adalah awareness masyarakat itu masih sangat rendah. Bahkan masalah itu tuh belum keangkat ke dalam diskusi masyarakat dan belum menjadi suatu topik yang viral di internet. Lalu beberapa tahun kemudian muncul sebuah dokumenter. Sebetulnya ada beberapa, tapi ada satu yang very notable, yaitu namanya Under the Dome, dan itu diproduksi oleh seorang jurnalis Cina yang anaknya lahir dengan kecacatan paru-paru. Dan dokumenter itu tuh menjadi viral banget, kayaknya sampai 700 juta view dalam beberapa minggu. Dan semenjak itu isu polusi udara itu menjadi isu yang sangat-sangat hangat lah di netizen di kota-kota besar di Cina. Dan dari situ timbul sebuah gerakan atau sebuah pressure dari publik kepada pemerintah untuk mengambil aksi-aksi untuk basically memperbaiki kualitas udara di Cina. Dan beberapa tahun kemudian pemerintah Cina mengumumkan program War Against Pollution. Jadi sebenarnya nggak hanya air pollution, tapi basically segala environmental pollution. Dan kalau kita fast forward ke sekarang, di kota-kota besar seperti Beijing, ada improvement, ada perbaikan sampai 40%. Jadi kualitas udara membaik sampai 40%. Nah, during that entire period dari masa polusi udara, masalah yang sangat besar, pengertian masyarakat sangat-sangat rendah, lalu sampai isu polusi udara menjadi viral, sampai pemerintah akhirnya mengambil aksi. Itu dalam kurun waktu itu behavior konsumen juga berubah, dan industri polusi udara ini tuh menjadi industri yang sangat-sangat besar. Kalau kita ke gedung-gedung perkantoran atau ke sekolah atau ke rumah-rumah orang yang tinggal di perkotaan, itu pasti kita akan melihat air quality monitor, air purification, filtration, dan lain-lain. Dan intinya pengertian konsumen itu berubah, yang tadinya mungkin memandang produk-produk ini sebagai produk-produk yang nice to have, good to have, menjadi sesuatu yang esensial. Karena ini berdampak langsung kepada kesehatan mereka dan keluarga mereka. Saat ini, pemerintah DKI Jakarta memiliki 8 stasiun pemantau kualitas udara, yang salah satunya berada di Bundaran HI. Meskipun kondisi udara di Jakarta sudah beberapa kali disorot sebagai kota paling berpolusi di dunia, tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak hal tersebut. Di dalam analisisnya Dirjen kami, kita itu nomor 44, bukannya nomor sekian itu gitu, tapi saya tetap monitor aja. Padahal yang seharusnya menjadi fokus bukanlah ranking pencemaran udara harian, tapi rata-rata polusi tahunan di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Nafas, rata-rata tahunan kondisi udara di Jakarta adalah 38 mikrogram per meter kubik, yang artinya kualitas udara di Jakarta tidak sehat untuk kelompok sensitif. Bukan hanya itu, wilayah Tangerang Selatan yang dikenal akan rumah hunian milenial maupun Gen Z karena harganya yang lebih terjangkau, bahkan memiliki rata-rata kualitas udara tahunan yang lebih buruk dibandingkan Jakarta, yakni 45 mikrogram per meter kubik, meskipun wilayah ini dikenal akan kawasan hijaunya yang memiliki banyak pepohonan. Kualitas udara yang buruk ini dikarenakan aktivitas pabrik semen di wilayah selatan Tangerang Selatan, aktivitas membakar sampah yang kerap terjadi, hingga minimnya transportasi publik di kawasan ini. Tapi,
Kenapa wilayah yang sangat hijau dan begitu banyak ditanami pohon seperti Tangerang Selatan bisa begitu berpolusi? Bukankah pohon mengurangi polusi yang ada? Jawaban sederhananya adalah karena pohon hanya bisa menyerap polusi gas, namun pohon tidak bisa menyerap partikel debu PM2,5. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika atau US EPA yang menyatakan kalau pohon hanya bisa mengurangi polusi partikel PM2,5 sebanyak 0,24%. Dengan kata lain, menanam pohon bukanlah solusi untuk mengurangi polusi debu. Anggapan menanam pohon dapat menurunkan polusi ini bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan, dari zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial juga menganggap kalau dengan menanam pohon akan menurunkan polusi udara yang ada di Batavia. Di samping itu, persoalan ini bukan hanya permasalahan Jakarta dan Tangerang Selatan, tapi juga dengan wilayah Bekasi, Tangerang, Depok, maupun Bogor. Yang artinya, mereka yang banyak beraktivitas di Jakarta tidak memiliki pilihan untuk kabur. Dan opsi satu-satunya adalah memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Karena ini aku penasaran, sebenarnya bagaimana respon dari pemerintah daerah, dalam hal ini respon DPRD DKI maupun Pemprov DKI terhadap polusi udara. Untuk mendapatkan jawaban itu, aku dan tim menghubungi fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI untuk dimintai pendapatnya tentang polusi udara di Jakarta. Waktu gubernur mengatakan polusi itu tidak ber-KTP, saya pikir itu jawaban yang abal-abal, tidak mencerminkan level seorang gubernur. Sebenarnya yang harus dikatakan adalah bahwa kami akan duduk bersama, kalau dikatakan tidak ber-KTP, kami akan duduk bersama kepala daerah se-Jabodetabek untuk merekomendasikan apa yang bisa dilakukan. Itu jawaban yang kita harapkan sebenarnya, action ada. Bukan kemudian sekedar berpolemik, memberikan narasi yang tidak terukur. Kalau ini mau diangkat ke menjadi level pusat, ya kenapa tidak kalau memang pusat peduli? Atau paling tidak pusat mengumpulkan Jabodetabek. Jadi ini bukan kemudian masalah pertanyaan yang mendasar sebenarnya, hanya kemauan saja. Kalau mau ya kerjakan saja. Karena orang pusat juga kan tinggal di Jakarta. Walaupun dia orang pusat, KTP-nya kan Jakarta, dia penduduk DKI. Dia warga DKI. Untuk melihat keseriusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani polusi di DKI Jakarta, mungkin ini terefleksikan dalam gugatan warga atas pencemaran udara di Pengadilan Jakarta Pusat. Dari 6 tergugat baik dari Presiden hingga Gubernur Provinsi Banten, hanya Gubernur DKI saja yang saat itu tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang pada dasarnya menghukum para tergugat untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota dan sekitarnya. Ya, jadi memang kami dari DPRD DKI belum ada suatu aksi yang serius untuk mengurangi pencemaran udara. Dalam hal kewenangan kami yaitu melakukan fungsi legislasi. Ya. Kami belum memang ada wacana untuk mengeluarkan suatu produk perda baru yang dimana perda itu mengatur baku mutu yang sesuai dengan standar WHO. Dimana seperti yang diketahui bahwa perda yang kita miliki pada hari ini mengenai pencemaran udara, baku mutunya sangat jauh sekali dari standar WHO pada hari ini. Itu perda yang sudah cukup lama, tahun 2005, dan kita sekarang di tahun 2022 tentunya harus ada penyesuaian atau revisi perda yang sesuai dengan standar WHO berkaitan dengan polusi udara. Dan yang terakhir, dalam segi anggaran tentunya harus ada fokus pada pengendalian pencemaran udara ini. Yang paling sederhana misalnya adalah penambahan sensor pencemaran udara. Pada hari ini Jakarta hanya memiliki 8 sensor saja. Padahal kalau kita mengikuti standar dunia, minimal kita memiliki sekitar 100 sensor pencemaran udara. Tanpa adanya sensor ini, saya kira para pengambil kebijakan tidak bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menurunkan tingkat pencemaran udara. Sehingga kami juga akan mendorong agar di tahun 2023 ini, karena kami di penghujung pembahasan anggaran untuk tahun 2023, kami ingin adanya penebalan anggaran pada pengadaan sensor pencemaran udara ini. Kenapa dua orang anggota DPRD yang diwawancara itu dua-duanya oposisinya Gubernur Anies Baswedan? Sebenarnya gini, jadi sebenarnya kita udah coba reach out ke beberapa partai lain,
Tapi yang menerima kita di saat itu dan sampai proses syutingnya selesai itu hanya di PSI dan PDIP. Betul sekali, kami tidak tidak memungkiri, kami tidak mendina itu bahwa memang baku mutu kualitas udara Jakarta itu masih di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh WHO. Pihak WHO sendiri pada saat pengumuman pedoman baru di tahun 2021 juga sudah menekankan bahwa standar yang dibuat oleh WHO itu tidak harus menjadi standar bagi semua negara. Jadi memang banyak parameter yang mungkin saat ini juga kita upayakan mendekati dari apa yang menjadi standar WHO. Seperti misalnya standar PM 2,5 itu dulu kami 3-4 tahun yang lalu PM kami masih pakai PM 10 dan sekarang kami sudah ke PM 2,5 untuk pengukuran kualitas udaranya. Kedepannya mungkin kami juga akan lebih meningkatkan lagi untuk pengukuran kualitas udaranya menggunakan PM 1 seperti yang memang menjadi standarnya WHO. Memang benar, WHO tidak mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengikuti standar udara bersih yang dimiliki oleh WHO. Tidak ada kewajiban hukum untuk mengikuti standar tersebut, dan standar yang mereka miliki sebatas rekomendasi saja. Lantas, kenapa WHO merekomendasikan standar tersebut kepada negara anggotanya? Kalau ada kenaikan katakanlah 20 mikrogram per meter kubik partikel debu 2,5 mikron atau kita sebut PM 2,5, itu ternyata berhubungan dengan peningkatan kematian sebesar 17%. Nah, jadi hanya meningkat 20 mikrogram per meter kubik saja PM 2,5-nya itu terkait dengan kematian, sebenarnya kematian dini ya tadi, karena yang meninggal karena penyakit-penyakit polusi udara tadi sebenarnya belum waktunya meninggal atau itu yang disebut premature death ya, kematian di usia dini sebelum waktunya meninggal. Salah satu concern dari Bicara Udara adalah standar pengukuran konsentrasi PM 2,5 antara KLHK dan WHO yang berbeda. Misalnya kalau kita melihat Permen LHK nomor 14 tahun 2020 dengan konsentrasi PM 2,5 rentang 15 sampai 55 mikrogram per meter kubik dianggap sebagai udara yang moderat atau sedang. Padahal, kalau kita melihat standar WHO, konsentrasi PM 2,5 dengan rentang 35 hingga 55 mikrogram per meter kubik dianggap sebagai udara tidak sehat untuk kelompok sensitif. Kedua perbedaan pengukuran ini bisa memperburuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Misalnya, ketika udara benar-benar buruk tapi standar KLHK rendah, kita pasti akan menganggap udaranya baik-baik saja. Padahal, kalau udara buruk, seharusnya kita dapat melakukan intervensi untuk memperbaiki kualitas udara. Adapun intervensi yang dapat kita lakukan adalah penegakan hukum yang lebih tegas, menciptakan transportasi publik yang terintegrasi, hingga elektrifikasi transportasi publik. Kami dari Bicara Udara berharap adanya perubahan Permen LHK nomor 14 tahun 2020, khususnya standar PM 2,5, agar mengikuti standar WHO. Dengan ini, kita memiliki landasan hukum yang kuat agar kita dapat melakukan intervensi yang tepat untuk pengendalian pencemaran polusi udara di DKI Jakarta. Ya, gue karena sama Aisyah ini udah dari masa pacaran, udah karena Aisyah juga punya pernapasan yang nggak kayak gue gitu ya, itu gue ngerasain sendiri gimana kasihannya Aisyah, gimana gak teganya gitu, apalagi sekarang udah tinggal bareng, dia harus kadang suka sesek gitu malam-malam, kadang gue balurin dia dengan minyak kayu putih gitu kan, itu agak sedih di guanya, sama gue juga jadi punya kekhawatiran apakah anak gue nanti akan dari Aisyahnya itu akan menularkan ke anak gue, itu agak kekhawatiran gue di situ. Yang kedua mungkin khawatiran gue adalah ketika misalnya anak gue itu udah kita jaga dengan baik-baik, tapi dari yang tadi Aisyah jelaskan, kalau misalnya ada faktor di luar sana yang tidak bisa kita kontrol, itu kedepannya mungkin anak gua itu bisa jadi misalnya amit-amit gitu ya, stunting atau gimana kurang gizi, itu kan akan berdampak ke gua juga as in ayah yang bertanggung jawab dari sisi biaya, mungkin kan akan lebih ekstra money gitu yang akan gua keluarkan gitu. Terus harapannya mungkin kalau kedepannya kita semua nih mulai nih orang Indonesia untuk menjaga contoh buang sampah
dibakar itu kan sangat mengganggu polusi. Itu sering banget gua perjalanan ke kantor tuh banyak masih orang yang ngebakar sampah. Sedangkan kalau di luar negeri tuh kan sampah udah nggak dibakar lagi gitu, bahkan didaur ulang. Makanya dari hal-hal kecil aja harusnya kita tuh udah aware gitu dari masyarakat Indonesianya sendiri gitu. Karena data terakhir Jakarta adalah kota berpolusi paling tinggi ya di dunia ya. Jadi saya harap lebih banyak lagi orang yang aware terhadap ini. Kemudian pemerintah juga bisa melakukan aksinya untuk menurunkan angka polusi, entah itu baik dari segi kendaraan atau pembangunan, tapi dengan pengetahuan yang lebih tinggi dari masyarakat, terutama untuk ibu-ibu hamil, saya harapkan tergerak pemerintah untuk membantu ikut menurunkan angka polusi yang sudah tinggi sekali ini di Jakarta. Kabar baiknya, pelan-pelan sebenarnya baik pemerintah maupun perusahaan sudah mulai nih transisi ke arah model ekonomi yang lebih kompatibel sama model donat tadi gitu. Dimana baik negara maupun perusahaan udah banyak yang mengeluarkan komitmen net zero emissions. Ada yang lebih awal di 2030, ada juga yang mungkin agak lebih nanti gitu ya di 2050 dan seterusnya, tergantung pada kemampuan masing-masing entitas tersebut. Di Indonesia, kita baru saja mengeluarkan Enhanced NDC, ini Komitmen Iklim Indonesia untuk kontribusi terhadap Perjanjian Paris, di mana kita akan menurunkan 31% emisi atau sampai 42% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Bagian penting dari bagaimana Indonesia menurunkan emisi adalah transisi kita keluar dari batu bara ke sumber-sumber energi lain yang lebih terbarukan. Nah, ini adalah komitmen yang perlu kita apresiasi dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan batu bara juga gitu ya, dalam bertransisi ke arah yang memang lebih baik. Nah, apakah transisi ini akan mudah? Mungkin tidak gitu. Nah, tapi ini adalah all the more reason kita harus sama-sama melihat nih apalagi gap-gap yang perlu kita bantu, yang perlu kita isi agar transisi ini bisa terjadi dengan lebih lancar gitu ya. Memperbaiki kualitas udara di Jakarta bukanlah hal yang mudah dan dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Namun, hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil, mengingat berbagai kota di dunia telah berhasil menurunkan tingkat pencemaran udara di wilayahnya. Selain itu, warga Jakarta juga telah berhasil memenangkan gugatan pengendalian pencemaran udara yang pada esensinya menuntut pemangku kepentingan untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota dan sekitarnya. Selain itu, mengingat di tahun 2024 akan dilakukan pemilu, kita perlu memastikan orang-orang yang terpilih nanti adalah orang-orang yang mengerti isu ini dan berani menciptakan perubahan.